teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita lagi live di Telegram di tanggal 6 April teman-teman ya, di hari Minggu jam 9.45 pagi teman-teman ya. Jadi biasanya kalau kita malam, nah ini kali ini kita live-nya pagi teman-teman ya. Dan kalau kita bisa lihat hari ini agak sepi ya teman-teman ya. Hari ini agak sepi karena mungkin mulainya pagi-pagi gini dan mungkin masih banyak yang belum bangun. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Karena nggak apa-apanya kenapa? Karena gua tidak bisa malam dan siang. Dan kebetulan tadi votes-nya itu waktu gua lihat ya, vote-nya tadi waktu kita bikin vote gitu ya, rata-rata menjawab setelah jam 10 pagi. Cuma nggak tahu nih, yang datang dikit gitu. Ini udah mulai rame ya. Oke, jadi pas lah, pas kita lagi mulai nih teman-teman. Ya, nah hari ini kita akan melakukan whole market update teman-teman ya. Market update ini merupakan lanjutan lah ya, bisa dibilang lanjutan atas market update yang sebelumnya pernah kita sampaikan juga di Telegram lalu gitu ya. Dan kita ada upload di video di YouTube kita juga gitu ya, YouTube @trading tanpa baper Vincent Chandra, yang di bagian bear ready to in, yang bagian free fall of hype ya. Nah di situ kalau teman-teman masih ingat gitu ya, pembahasan gue itu banyak mengenai tuh US stocks market tuh ya. US stock market itu gue ngomong soal DJI, gue ngomong soal Nasdaq gitu ya. Gue bilang ada potensi juga mereka akan market US itu akan mengalami koreksi dan bisa berdampak ke Bitcoin dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat benar ya teman-teman ya. Jadi overall waktu itu kalau nggak salah kita nge-live masih di sekitar 86.000. Nah sekarang udah masuk ke 82, sempat naik ke 87 dan akhirnya balik lagi ke 83 ini. Dan ternyata kalau kita lihat juga teman-teman ya, kita bisa melihat seperti Dow Jones itu sudah koreksi jauh banget ya. Koreksi udah jauh banget, double topnya berhasil. Waktu itu juga pernah kita sampaikan juga ya di channel Telegram kita, Trading Tanpa Baper. Waktu itu kata-katanya adalah DJI. Waktu itu tanggal 22 Februari ya teman-teman ya. What kind of chart pattern do you see gitu ya on Dow Jones? Nah, waktu itu masih di sekitar 43.400. Nah di situ gue melihat ada potensi koreksinya akan lumayan panjang dan lumayan jauh, dan ternyata sudah mulai terjadi teman-teman ya, sudah mulai terjadi dari Dow Jones yang berdampak juga ke Nasdaq serta S&P 500 teman-teman ya. Nah jadi ini merupakan update lanjutan gitu ya, kira-kira nih gimana nih, sudah koreksi gitu ya, pasti kan udah banyak yang bertanya-tanya, aduh udah koreksi pasrah lah bingung gitu ya. Beli, ada yang juga mikir apakah ini waktu yang tepat untuk membeli, apakah ini waktu tetap kita hold market crypto kita, hold Bitcoin atau lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Nah, makanya hari ini gue mau memberikan sedikit pandangan gue supaya teman-teman mungkin bisa menjadikan itu pertimbangan gitu ya, pertimbangan buat teman-teman apa lebih yakin gitu ya, lebih yakin dalam melakukan keputusan jual maupun keputusan beli ya. Tapi tetap teman-teman ya, all of my analysis is disclaimer on teman-teman ya, seperti yang kita udah tulis di deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau update yang jauh lebih mantap gitu ya, selain teman-teman bisa subscribe YouTube kita gitu ya, YouTube @trading tanpa baper atau Vincent Chandra, teman-teman juga bisa join di Telegram TTB juga ya, yang ada di link di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau bertanya-tanya, boleh langsung join di grup diskusinya kita gitu ya, karena kita punya grup diskusi di mana kalau teman-teman tanya sebisa mungkin gue akan jawab kalau gue mengerti teman-teman ya. Nah sekarang kita akan langsung bahas teman-teman ya. Kita mulai dari Bitcoin, kira-kira Bitcoin seperti apa gitu ya. Nah kalau kita lihat teman-teman, ini adalah update terakhir gitu ya, update terakhir daripada yang gue pernah sampaikan di live sebelumnya gitu ya, walaupun ini tidak di-upload gitu ya. Nah, first of all kalau kita bisa lihat ya teman-teman ya, kalau misalnya kita kosongin aja chart di sini gitu ya, chart di sini. Nah, ini kurang lebih sebenarnya kita overall kita masih lagi berada pada trendline resistance teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di trendline resistance kita tuh udah berkali-kali nyentuh teman-teman ya, sejak dari tanggal 24 Maret gitu ya. Nyentuh, sempat turun, nyentuh lagi balik, turun lagi, nyentuh lagi teman-teman. Jadi di trendline resistance ini kalau kita lihat reaksi di trendline resistance ini tidak sama seperti reaksi yang lalu teman-teman. Reaksi yang lalu yang pertama ada di sini gitu ya, kedua juga ada di sini gitu, lalu yang ketiga ada di bagian sini, dan mungkin kita bisa ngomong ini adalah yang keempat teman-teman. Nah kalau kita lihat dari 4 sentuhan trendline resistance yang terjadi pada Bitcoin, teman-teman bisa melihat bahwa yang di sini hanya terjadi satu kali sentuhan, lalu langsung market koreksi jauh, jauh-jauh ya, jauh banget, sideways lagi, akhirnya nyentuh, begitu nyentuh turun lagi teman-teman, langsung bearish engulfing, turun, naik gitu ya, naik ini dengan impulsif candle teman-teman, naik dalam satu hari 9,5% Bitcoin, langsung dibalikin lagi 8,5% ya, 8,5%, dan akhirnya turun lagi. Dan sekarang kalau kita lihat ini agak berbeda teman-teman, cukup berbeda. Kalau kita lihat di sini secara gampang aja, secara gampang logika dasar aja kita bisa melihat bahwa sebenarnya tekanan seller gitu ya, tekanan seller
tekanan seller itu mulai melemah gitu. Ya udah mulai melemah nih. Karena kalau kita lihat di trend line ini kali keempat, bahkan ini bisa kita ngomong kali kelima lagi. Kali kelima, ini tidak terjadi tekanan yang cepat, teman-teman. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini artinya ada secara tekanan seller itu melambat, teman-teman, ya, atau mulai melemah. Nah, disitulah sebenarnya adalah salah satu good newsnya dari market crypto sendiri, terutama kalau kita ngomongin Bitcoin, ya. Nah, tapi apapun itu, teman-teman, ya, apapun itu sebenarnya overall kita juga masih bullish, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di weekly itu belum ada perubahan sama sekali yang pernah kita juga bahas di beberapa video-video sebelumnya yang ada di sini, teman-teman silakan bisa cek sendiri gitu ya. Nah, saat ini masih merupakan area terbaik untuk mengakumulasi Bitcoin. Walaupun banyak ya di luar-luar sana itu banyak banget yang prediksi akan ke 70.000, akan ke 77.000, lebih baik untuk ngetes support di 60.000 dan lain sebagainya. But overall, aku cuma bisa bilang gitu ya, aku cuma bisa bilang bahwa di area sini itu adalah area yang cukup baik untuk kita akumulasi gitu. Kenapa? Karena kalau untuk market terutama Bitcoin ya, memiliki syarat untuk dia tetap bisa running high gitu ya, running high ataupun mengalami bullishnya kembali, maka seharusnya Bitcoin itu tidak boleh kehilangan area EMA 34 ini atau EMA yang berwarna biru ya, karena kalau kita bisa lihat dari cycle-cycle sebelumnya rata-rata itu EMA biru adalah EMA yang menjadi area koreksi terakhirnya, bahkan kadang-kadang di EMA merah kalau kita lihat dari cycle-cycle yang lebih lama, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Apakah nanti kalau ke 60.000 maka akan bearish? Nah, nanti kita baru update lagi lah kalau misalnya dia sampai ke 60 atau 70. But overall, I don't see that Bitcoin bisa turun sampai ke sana. Ya, I don't see bahwa Bitcoin bisa turun ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat, teman-teman, sekali lagi gitu ya, kita bisa tahu market Bitcoin itu, market kripto terutama ya, market kripto itu sangat berpengaruh terhadap sentimen yang terjadi di US market ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita bandingkan dengan US market, teman-teman katakan aja kita lihat daripada Dow Jones gitu ya. Daripada Dow Jones, teman-teman bisa melihat bahwa Dow Jones itu di weekly candlesticks itu baru saja mengalami koreksi yang sangat besar. Ya, bahkan kalau kita lihat koreksi ini tepat bertepatan dengan tutupan bulan Maret, teman-teman. Ya, tutupan bulan Maret. Sorry, oh sorry, nggak tepat di bulan Maret. Ini harusnya tepat bulan Maret ya. Tunggu, aku lihat dulu ya. Oh enggak, ini baru di hari Jumat ya. Tetap di hari Jumat di awal April, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Ini monthly-nya baru saja terjadi koreksi besar daripada DJI atau Dow Jones. Ya, nah Dow Jones ini kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan teori yang kita pernah sampaikan juga bahwa dia baru saja, teman-teman ya, baru saja dalam bulan ini itu breakdown daripada konsolidasi yang pernah terbentuk sejak bulan November 2024. Ya, maka area ini bisa kita anggap sebagai distribusi yang berhasil atau distribusi yang valid dan saat ini sudah mengalami penurunan. Nah, gue nggak akan heran teman-teman ya, gue nggak akan heran karena ini adalah monthly candlesticks di bulan April dan baru berjalan sekitar 4 hari ya, 4 hari which is dari tanggal 1 April sampai 4 April. Nah, gue nggak heran kalau misalnya nanti ada tarikan lagi ke atas sedikit. Ya, karena kenapa? Karena pertama untuk Dow Jones sendiri dia sebenarnya sudah mencapai target daripada penurunan distribusi awalnya yaitu di bawah sini. Ya, nah ini udah sampai gitu ya, udah nyampe di bagian sini. Jadi ada kemungkinan dia bisa untuk nge-bounce dulu. Tapi bounce itu teman-teman bisa gua sampaikan ke teman-teman bahwa nanti bounce-nya itu bersifat sementara ya, atau bisa kita katakan seperti dead cat bounce. Kenapa seperti itu? Karena area ini adalah area yang sudah divalidasi menjadi area distribusi, which is area yang ada di bawah di area sini nanti ya, di area sini itu adalah menjadi resisten yang cukup penting karena kalau kita masuk ke dalam lower time frame seperti weekly, nah teman-teman bisa melihat gitu ya. Teman-teman bisa melihat bahwa inilah nanti yang akan menjadi area yang namanya support resistennya gitu, which is yang sebelumnya adalah support, sekarang itu merupakan adalah area resistennya ya. Nah, pergerakan daripada Dow Jones ini gitu ya, pergerakan dari Dow Jones ini kalau kita masuk ke dalam time frame daily itu membentuk seperti ABC pattern. Nah, di mana ABC pattern itu merupakan kalau kita ngomongin berdasarkan Elliott Wave Theory itu merupakan satu wave besar sebelum dia untuk wave 2, untuk lanjut 3, 4, dan juga 5. Nah, jadi sebenarnya US 30 itu secara, atau Dow Jones itu secara gambaran besar itu masih berbentuk seperti ini, in my point of view gitu ya. Nah, supportnya saat ini ya kita bisa lihat ya supportnya ada di sekitaran sini which is adalah harga sekarang gitu ya, walaupun nanti mungkin hari Senin masih bisa agak sedikit penurunan tapi gua bisa melihat mungkin
akan terjadi relief bounce dulu teman-teman ya, relief bounce atau akan mengalami konsolidasi dulu karena sekali lagi ya market US itu jauh lebih mature atau lebih dewasa gitu ya. Setiap kali ada pergerakan yang besar, biasanya dia akan sideways terlebih dahulu. Ya, so in my point of view, dia mungkin masih bisa mengalami penurunan sedikit, lalu dia konsolidasi gitu ya, konsolidasi lama, naik ke wave 2, barulah dia mengalami penurunan lagi. Nah, penurunan ini sebenarnya overall belum selesai, teman-teman. Karena kan kita tadi bisa lihat ya, elliott wave itu berbentuk seperti ini. Nah, elliott wave ini yang gue agak takutin ya, teman-teman ya, yang gue agak takutin bisa jadi nih, which is gue belum tahu apakah bisa terjadi dengan sangat tepat atau tidak, which is gue bisa melihat mungkin penurunan daripada DJI atau Dow Jones itu bisa sampai ke area 33.000 teman-teman ya, di sekitar 33.000, which is di situ ada demand zone yang cukup penting gitu ya, pada atau order block yang kita bisa kita bahasakan kalau kita ngomongin dalam smart money concept atau ICT gitu ya. Bahkan kalau kita lihat lagi di bagian bawah sini itu juga bahkan ada area manipulasi masa lalu. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, dari harga sekarang itu sebenarnya masih ada downside sekitar 10% bahkan sampai 11%, dan kalau kita sampai ke paling bawahnya itu masih sekitar 22%. Nah, itu tergantung nanti ekonomi akan seperti apa, kebijakan Trump seperti apa, dan juga kebijakan daripada suku bunga seperti apa, teman-teman ya. Tapi overall yang kita bisa lihat gitu ya, bahwa news yang kemarin terjadi terhadap reciprocal tarif yang dikenakan oleh US atau dikenakan oleh Trump itu bersifat lumayan negatif, teman-teman ya, bersifat lumayan negatif yang menyebabkan banyak kepanikan gitu ya, banyak kepanikan di market, dan inilah mungkin awal-awal koreksi daripada keseluruhan bullish trend yang sudah terjadi dari tahun 2022 sampai sekarang ya. So itu teman-teman untuk pandangan gue pribadi untuk Dow Jones gitu ya, dan bahkan untuk dan berlaku juga untuk pada Nasdaq gitu ya, berlaku pada Nasdaq yang juga demand-nya masih cukup jauh gitu ya, berlaku juga pada SPX juga yang memiliki demand juga yang masih cukup jauh ya. So in my point of view, ini overall kalau kita ngomongin US stock sendiri itu sebenarnya pandangannya adalah bearish. Tapi yang lucu ya adalah Bitcoin-nya sendiri gitu ya. Lucunya adalah, bukan lucu lah, bahkan ini bisa kita katakan sebagai hebat teman-teman ya. Bahkan kita bisa katakan sebagai hebat karena kenapa? Setelah distribusi yang pernah kita bahas juga ya teman-teman ya, kita pernah bahas waktu itu distribusi yang berhasil turun gitu ya. Dan sekarang Bitcoin itu masih konsolidasi terhadap weekly candlesticks-nya, weekly inside bar-nya. Which is saat ini kita masih disupport gitu ya, mau naik kayaknya berat banget gitu ya. Ya kenapa berat ya? Salah satunya karena US stocks gitu ya. Tapi ya dia udah bagus lah, minimal dia tidak koreksi yang dalam banget teman-teman ya, walaupun US Dow Jones dan US stocks lainnya itu pada turun, tapi Bitcoin ini jauh lebih resilient teman-teman ya, jauh lebih resilient, seolah-olah tidak ada seller lagi. Nah, ini pertanda yang cukup bagus, seperti yang pernah gue bilang juga bahwa area ini memang adalah, menurut gua, bukan menurut gua ya, bahkan menurut teori ya, ini adalah area yang terbaik untuk kita melakukan akumulasi, dengan catatan market Bitcoin itu masih mengalami bullish structure-nya yang cukup bagus gitu ya. Karena kalau misalnya Bitcoin misalnya sampai ke bawah sini, ya kita bisa melihat nanti pandangan kita bisa berubah teman-teman ya, karena dia semakin mendekat yang namanya change of character gitu ya, change of character ataupun mengalami bearish skenario-nya teman-teman ya, bearish skenario-nya. Nah, seperti itu teman-teman daripada pandangan gue terhadap US market dan lain sebagainya. Dan penurunan ini ya teman-teman ya, penurunan kalau kita ngomongin cuman kayak Bitcoin gitu ya, kita ngomongin cuman kayak US stocks gitu ya, kita ngomongin mungkin gold gitu ya, mungkin kita ngomongin seperti saham Indonesia, atau misalnya kita ngomongin USD IDR, itu adalah menurut gua hal-hal yang cukup biasa teman-teman ya, hal-hal yang cukup biasa yang sebetulnya udah bisa dibahas lah di mana-mana gitu ya. Tapi siapa sih ya gitu ya, mungkin kalau kalian tanya siapa sih yang pernah bahas US oil gitu, nah mungkin teman-teman bisa cari-cari gitu ya di Twitter mungkin kalian masih bisa hitung pakai jari itu influencer yang pernah bahas-bahas tentang US oil. Nah, US oil itu jujurly ini menjadi pertanda yang cukup besar daripada market crash ya, market crash. Nah, gue udah pernah kasih kalian sedikit daripada updates-nya gitu ya. Kalian bisa cari di TTB di Telegram, kalian cari kata kuncinya US oil. Sorry, di Telegram ya, US oil ya, di Telegram TTB. Nah, kalian bisa agak turun sedikit ke bawah. Nah, di bagian sini teman-teman ya, discuss coba kalau US oil ini. Oke, aku akan coba pin message ya teman-teman ya, gue akan pin message. Nah, biar teman-teman nanti bisa cari. Nah, di bagian sini ya, gue pernah kasih tahu teman-teman ya bahwa US oil itu adalah salah satu indikator daripada komoditas. Kalau mengalami penurunan, di sana akan terjadi yang namanya eh, pertanda bahwa ekonomi itu berjalan dengan jelek. Karena kenapa? Logikanya ada tiga, teman-teman. Ya, logikanya ada tiga.
biaya transportasi itu jadi murah. Ya, karena kan minyak-minyak gitu ya, perminyakan solar lah, bensin dan lain sebagainya gitu ya, menjadi murah, teman-teman. Itu pertama, biaya transportasi ya. Nah, akan berdampak ke harga komoditas yang pastinya juga melemah karena biaya daripada pabrik-pabrik itu menurun. Ya, biaya dari sorry, bukan dari pabrik-pabrik, tapi kayak kontraktor-kontraktor, teman-teman ya, kontraktor-kontraktor yang megang mobil dan lain sebagainya. Cuma percuma, teman-teman, walaupun harga itu murah-murah, ya, mungkin ada yang ngomong, kok kalau murah-murah kan berarti bagus ya, berarti ekonomi akan terus jalan nih, orang bakal berbisnis. Tapi sorry itu saya, teman-teman, daya belinya itu tidak ada. PHK lagi di mana-mana, pendapatan menurun. Jadi percuma mau ini murah kayak mau tidak, kalau harganya turun, tapi tidak ada pembeli, ya artinya memang itu tidak menarik, teman-teman. Nah, penurunan daripada US oil ini, teman-teman, ya, penurunan daripada US oil itu bukan menjadi salah satu hal yang cukup bagus gitu ya. Gue lupa sih kalau nggak salah gue pernah bahas jauh lebih dalam lagi gitu ya. Apakah entah entah itu di ini di market review atau di apa di updates lainnya. Cuma nanti gue akan cari gitu ya. Gue akan cari dan gue akan tag kalian lagi gitu ya yang ada di Telegram TTB. Pada dasarnya US oil itu selalu menjadi pertanda bahwa crash itu akan terjadi, ya teman-teman ya, crash akan terjadi, dan sebenarnya crash pun sudah terjadi, ya sebenarnya sebenarnya pun crash pun sudah terjadi. Gua lupa sih exactly gue tulis apa gitu ya tentang crash waktu itu, daripada kita lihat US oil. Tapi apapun itu ya teman-teman ya, yang gue mau sampaikan adalah pertama, penurunan US oil itu tidak bagus kalau sampai terjadi. Ya, dan sekarang kalau kita bisa lihat kemarin ya, sebegitu Trump itu mengeluarkan statement tentang tarif itu minus 6% nih US oil. Dan ini mengkonfirmasi bahwa US oil baru saja mengalami breakout daripada descending triangle-nya. Teman-teman bisa lihat pribadi, ini udah closing weekly ya, udah closing weekly untuk US oil sendiri. Kalau berdasarkan line chart, US oil sudah mengalami breakdown dari support terpentingnya ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat berdasarkan candlesticks gitu ya, berdasarkan candlesticks ini bahkan baru juga mengalami yang namanya pergerakan apa, teman-teman? Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri atau teman-teman kalau masih ingat TTB pattern ya, atau yang namanya three falling methods gitu ya. Nah, untuk three falling method sendiri kalau teman-teman masih ingat gitu ya, apa kalau teman-teman lupa gitu ya, kita akan coba cari gambarnya three falling method supaya teman-teman mengerti gitu ya. Falling tree atau tree falling methods itu juga sama aja ya. Nah, jadi kita coba copy di sini. Nah, ini seperti ini, tree falling tree methods. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada satu candle kecil gitu ya, satu candle kecil, satu candle besar warna merah, lalu tiga candle kecil hijau, satu, dua, tiga, lalu diikuti dengan candle yang lebih besar lagi warna merah satu lagi. Dan itu akan menjadi pelanjutan atau kalau kita ngomong pertanda bahwa market akan melanjutkan penurunannya. Jadi ini lihat teman-teman, ini sama persis, ya sama persis, cuman belum kejadian sampai penurunan di dalamnya. Ya, nah ini pertanda bahwa breakout itu kencang teman-teman ya, bahwa breakoutnya itu kencang dan area 65 ya, $65 sampai 70,5 itu akan menjadi resisten selanjutnya, yang mana jika misalnya market turun pun atau walaupun market US oil recovery dia akan mengalami penurunan kembali yang menurut gua pribadi gitu ya, berdasarkan teori daripada descending triangle gitu ya, descending triangle, maka minimal penurunannya adalah sampai ke area demand yang ada di monthly yaitu di sekitar $40. Which is kalau teman-teman lihat dari harga sekarang itu berarti ada sekitar 40% koreksi up downside-nya daripada US oil. Nah, inilah yang akan nanti ke depannya gitu ya, ke depannya yang teman-teman bisa melihat bahwa indikator pertamanya gitu ya, indikator pertamanya daripada keseluruhan market crash gitu ya. Kalau kita ngomongin keseluruhan market crash artinya gitu ya, US stock crash, IHSG crash, market crypto crash, bahkan gold pun bisa crash teman-teman. Ya karena kalau kita lihat juga ya, walaupun waktu itu ada COVID tuh, kalau teman-teman masih ingat di Maret 2020, ada COVID kan di sekitar Maret 2020. Nah, waktu terjadi crash, teman-teman, waktu terjadi crash, sebenarnya gold pun juga terjadi crash juga, teman-teman. Di mana di saat itu, di Maret 2020 gitu ya, ini gue masih ingat itu semua market lagi turun-turunnya gitu ya, termasuk saham Indonesia, itu mengalami penurunan juga, bahkan di goldnya. Walaupun waktu itu goldnya juga langsung recovery dengan cepat gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita lihat ya artinya koreksi ini gitu ya, koreksi-koreksi daripada market crash itu menyebabkan semua market akan crash gitu. Tapi apakah ini akan cepat? Menurut gua tidak lah gitu ya, karena kemarin kan Trump juga baru ngomongin soal tarifnya itu seolah-olah masih rencana gitu ya, masih bisa dinegosiasi lah, masih bisa kita bahasanya apa ya?
belum resmi banget gitu ya, kayak seolah-olah cuma ancaman teman-teman ya. Tapi pada dasarnya ya kalau kita lihat respon market pribadi gitu ya, respon market pribadi itu adalah negatif. Jadi apapun nanti gitu ya, apapun nanti mau dia nego, mau dia tidak nego gitu ya, selama tidak ada perubahan gitu ya, apalagi perang masih terus berlanjut, China juga kemarin juga malah membalas tarif gitu ya, maka kita bisa melihat overall market itu ke depannya bisa crash. Nah, itu pertama teman-teman yang teman-teman sorry, itu bukan pertama ya, itu mungkin ketiga ya dari yang gue bahas ya, dari yang kita bahas, dan itu yang menjadi hal-hal penting untuk kita bisa melihat fundamental ke depannya atau makroekonominya ke depannya itu arahnya kemana. Tapi overall teman-teman ya, dalam hal kalau misalnya tadi seperti yang kita ngomong gitu ya, Dow Jones sudah mulai ada di support gitu ya, Dow Jones sudah mulai ada di support, penurunan sudah terjadi dari sejak bulan Februari gitu ya. Lalu juga Bitcoin juga sudah terakumulasi dari sejak Februari juga sampai sekarang. Nah, maka gue bisa melihat ketika ada relief bounce atau dead cat bounce gitu ya, ada dead cat bounce, mungkin market crypto itu juga bisa recovery gitu ya. That's why lah gue melihat Bitcoin itu salah satu yang mungkin menjadi potensial yang mana gue akan sedikit menggambarkan dead teknikalnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya di previous update kita pernah ngomong bahwa pergerakan Bitcoin juga membentuk yang namanya A, B, dan C yang sudah selesai ya, di mana A, B, C yang selesai itu artinya adalah satu wave daripada keseluruhan bullish untuk mencari wave 2 sebelum dia ke wave 3 dan wave 5 gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari gitu ya wave 2 itu kira-kira akan sampai di mana gitu ya, maka kita paling pertama adalah yang paling bagus gitu ya, adalah kita melihat daripada Fibonacci yang terjadi dari A sampai ke C gitu ya, atau wave satunya, lalu teman-teman bisa matikan bagian 0,382 dan hidupkan 0,5618 serta 786. Nah, maka kalau kita lihat teman-teman ya, waktu kemarin itu ada uh, reaksi yang sangat bagus di 0,5 sampai 0,618, which is dari 82.000 sampai 81.000 ya, teman-teman bisa lihat di sini ada konsolidasi yang cukup panjang, dan ini bisa menjadikan pertanda bahwa wave 2 sudah selesai. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin kita bisa mengalami lower low dulu sedikit sebelum dia naik ke atas, which is itu artinya adalah pengambilan liquidity yang ada di bawah sini, baru dia bisa naik ke atas. But overall kalau kita lihat ini sebenarnya pandangannya adalah bullish teman-teman ya, pandangannya adalah overall bullish gitu ya, overall bullish sebenarnya ini lagi koreksi yang kita bisa katakan koreksi ini membentuk seperti chart pattern gitu ya, seperti chart pattern kalau kita lihat itu seperti descending broadening wedge teman-teman ya, hampir berbentuk seperti descending broadening wedge ataupun bullish flag, itu sama aja ya. Nah, pada dasarnya gue bisa melihat karena adanya tekanan seller yang mulai melemah, Dow Jones juga sudah mulai ada di support gitu ya, dan juga ini masih menjadi area akumulasi yang cukup besar daripada si Bitcoin. So overall sebenarnya ini udah mempersiapkan ya, bahasanya udah mempersiapkan untuk dia masuk ke dalam bull run-nya teman-teman ya, untuk dia masuk ke dalam bull run yang mana menurut gue pribadi wave 3 itu paling minimal kita akan mencapai ke sekitar 97.000 atau 100.000 ya. Waktu itu gue bulatinya ke teman-teman adalah ke area 100.000 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman yang gue bisa lihat ya. So in my point of view ini sebenarnya koreksi Bitcoin tidak akan jauh lagi ya, paling mentok-mentok sekitar 4% gitu ya, sekitar 4% itu paling mentok. Secara upside pun upside-nya jauh teman-teman ya, upside-nya bisa sampai ke sekitar kalau paling dekat aja 9%, which is kalau 9 sama 4 berarti 1:2 teman-teman ya. Jadi di harga sekarang itu sebenarnya lebih menarik untuk kita melakukan pembelian daripada kita melakukan penjualan ya. Nah, overall kalau kita ngomongin altcoin sendiri ya, altcoin itu tidak banyak yang terlalu menarik ya teman-teman ya. Kemarin kita baru bahas Sui juga masih di area demand aja gitu ya, belum ada reaksi yang cukup bagus ya, reaksi ada yang cukup bagus gitu ya, tapi dia kembali lagi ke demand-nya, dan kembalinya ke demand kedua ini tidak ada yang cukup bagus ya, but overall dia masih tetap mempertahankan supportnya ya, kecuali sampai nanti ke depannya dia bisa breakdown lagi ya. So overall sebenarnya kalau teman-teman mau gua menyimpulkan gitu ya daripada video hari ini gitu ya, whole market update ini menunjukkan bahwa sebenarnya 2025 gitu ya, 2025 itu sebenarnya overall daripada market itu temanya adalah koreksi ya, overall daripada market temanya koreksi. That's why banyak banget yang mengkategorikan atau membuat statement bahwa cash is the king. Itu benar dan totally sangat benar menurut gua pribadi, teman-teman ya. Sekali lagi itu menurut gua pribadi karena ya
di kala seperti ini daripada kita ke bahasanya kita nyangkut gitu ya. Kalau daripada kita nyangkut ya sebenarnya kalau teman-teman tidak mau pusing gitu ya, tidak mau pusing ya lebih baik teman-teman stay away aja dulu, pegang case aja dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerti gitu ya, ngerti how to play dengan sangat baik gitu ya, money management yang lebih baik gitu ya, timing-timing masuk market mana, yang market yang lagi ada flow-nya gitu ya. Which is itu juga kita udah sering bahas ya teman-teman ya. That's why kemarin kita ada TTB CPC 1, kita juga ada crypto risk 7, kemarin ada crypto risk 6. Nah, itu disitulah gue membeberkan kira-kira strategi gue di 2025 supaya bisa cuan dan anti nyangkut tuh seperti apa, teman-teman. Ya, nah, mungkin itu bukan bukan berarti gue mau promosi, teman-teman ya. Bukan berarti gue mau promosi, tapi ya gue mengatakan bahwa strategi gue tidak full cash, teman-teman ya. Gue tidak full cash, which is gue malah mengeluarkan peluru gue cukup banyak, tapi di market-market yang memang memiliki flow yang cukup bagus. Ya, nah, seperti itulah kira-kira yang teman-teman harus aware gitu ya untuk dalam kondisi sekarang. Tetap tidak perlu panik, teman-teman ya, tidak perlu panik. Yang penting selama teman-teman berinvestasi ataupun bertrading dengan money management yang proper gitu ya, lalu juga dengan teknik-teknik yang bagus gitu ya, dan dengan sabar gitu ya, nah harusnya teman-teman juga masih bisa mendapatkan cuan ya. Tetapi tetap ingat teman-teman, temanya overall adalah koreksi. So berhati-hatilah teman-teman ya, berhati-hatilah, dan good luck untuk teman-teman yang masih berjuang gitu ya, berjuang untuk berinvestasi maupun trading gitu ya teman-teman yang. So itu aja dulu dari kami, dari saya trading tanpa baper teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang suka video ini bisa di like, juga bisa di share ke teman-teman kalian yang juga berkecimpung di market kripto maupun market saham dan market lainnya ya. So itu dulu teman-teman, see you on the next live ya. Semoga bermanfaat.